Pada video ini, kami akan menjelaskan proposal usaha kami yang berjudul Soto Ayam Bersama dengan dosen pengampu Bapak Aken Darisman, MPD, T. Disusun dan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu Reski Kurnia Putra, yang kedua Suci Nislawati, yang ketiga Rivaldo Putra, yang keempat Edi Rian Kartiko, dan yang kelima yaitu Riko Saputra. Untuk latar belakang dan tujuan proposal ini yang akan dijelaskan oleh Suci Nislawati. Baiklah, mengawali presentasi kelompok kami mengenai proposal usaha, di sini kami memilih soto ayam bersama. Maka akan muncul apa yang melatar belakangi kelompok kami memilih usaha ini, ya. Seiring dengan perkembangan zaman, semakin bertambah pula jumlah penduduk. Dengan sedikit membaiknya kondisi ekonomi kita pasca krisis yang kita alami selama setahun yang lalu, kita melihat geliat ekonomi dan konsumsi yang cukup menjanjikan. Dan selain itu, juga banyaknya bahan baku yang melimpah dan mudah diperoleh, memunculkan sebuah ide untuk membuka usaha soto ayam bersama. Ya, usaha soto merupakan bisnis yang cukup menjanjikan. Indikasinya terlihat dari tumbuhnya usaha ini setiap tahunnya, di mana kita melihat semakin banyaknya orang yang berwirausaha di bidang ini. Soto merupakan makanan khas Indonesia yang seperti sup yang terbuat dari kaldu daging dan sayuran. Di sini setiap daerah di Indonesia memiliki cita rasa khas yang masing-masing daerahnya gitu. Sehingga menurut beberapa pengusaha soto, peluang bisnis usaha ini sangat masih terbuka lebar karena banyaknya penggemar soto. Walaupun banyak saingan yang kita temukan dalam membuka usaha ini, namun usaha ini cukup menggiurkan. Sebagai salah satu kuncinya adalah bagaimana membuat resep soto yang enak. Kita harus memiliki cita rasa resep soto yang disukai oleh banyak masyarakat. Dan juga tempat juga menjadi salah satu pengaruh yang menjadikan usaha ini akan sukses nantinya. Dan dengan pengelolaan yang baik, semoga usaha ini akan berjalan dengan sukses pula. Kemudian, apa maksud dan tujuan kami dalam memilih usaha soto ini, yaitu yang pertama, menumbuhkan jiwa mandiri. Di sini dengan berwirausaha kita akan belajar mandiri bagaimana menjalankan usaha tersebut. Kemudian membuka usaha kecil atau berwirausaha. Karena usaha yang besar itu pasti diawali dengan usaha yang kecil dulu, ya. Kemudian mencari penghasilan tambahan. Di sini penghasilan kita sebagai mahasiswa sudah sebaiknya kita belajar untuk mencari penghasilan tambahan. Kemudian memperluas pengetahuan dan informasi. Dengan melakukan wirausaha atau berdagang, kita akan mendapatkan pengetahuan yang lebih dan informasi yang lebih baik juga. Dan yang terakhir, menambah kreativitas, di mana yang menjual soto ini sudah sangat begitu banyak, sehingga kita harus dituntut untuk memberikan kreativitas yang lebih agar kita memberikan inovasi yang bagus agar usaha kita ini dapat berjalan dengan baik. Mungkin itu selanjutnya akan disampaikan oleh Rivaldo Putra. Terima kasih. Bab kedua, analisis usaha. Yang pertama, profil usaha ini. Usaha warung makan soto ini yang didirikan atas nama kecintaan dalam bidang memasak. Masak ini andalannya yaitu soto ayam. Oleh karena itu, saya ingin membantu mewujudkan cita-cita ini untuk membuka warung makan soto ayam. Walau hanya dengan modal minim atau mungkin juga hasil pinjaman lebih dari bank, saya akan mendirikan usaha warung soto dengan nama Soto Ayam Bersama. Mengapa kami memberi nama Soto Ayam Bersama? Karena soto ayam bersama ini adalah usaha yang dikelola oleh 5 orang dan kami ingin mencoba peruntukan bisnis lainnya dalam bidang kuliner. Warung makan soto ayam ini akan didirikan di Jalan Simpang Bingung, Rumbai, Pekanbaru, Riau. Pemilihan tempat merupakan jalan raya utama di daerah Rumbai dan sekitarnya, sehingga banyaknya orang yang lalu lalang menjadi peluang besar untuk membuka usaha. Yang kedua adalah keunggulan usaha. Yang pertama, modal tidak terlalu besar. Yang kedua, produk mudah dipasarkan. Yang ketiga, alat-alat yang digunakan sederhana.
Yang keempat, proses pembuatan mudah. Yang C, keunggulan produk. Yang pertama, harganya relatif murah, dinikmati oleh semua kalangan masyarakat, mudah di dalam pengadangan barang, rasanya sesuai dengan selera masyarakat, aman dikonsumsi karena tidak ada mengandung bahan pengawet. Yang D, sistematika pemasaran produk. Dalam memasarkan produk soto ayam bersama, ini memakai sistem distribusi langsung, yaitu dari produsen langsung dijual pada para konsumen tanpa melalui perantara dan menggunakan metode WOM, word of the mouth, atau dalam bahasa Indonesia dari mulut ke mulut, dan untuk menambah ketertarikan pelanggan. Kami memberikan promo bagi pelanggan yang sudah membeli 10 porsi gratis 1. Berikutnya akan dilanjutkan oleh Edirian Kartiko. Baiklah, saya akan melanjutkan bab ketiga, yaitu analisis SWOT. Strike atau kekuatan. Yang pertama itu, soto merupakan salah satu jenis makanan yang disukai oleh semua kalangan, baik anak-anak, remaja, maupun orang dewasa. Yang kedua, soto merupakan makanan yang terjangkau harganya sehingga setiap orang mampu membelinya. Yang ketiga itu rasanya enak dan unik. Yang keempat, dalam pembuatan soto ayam bersama menggunakan resep yang istimewa. Bumbu-bumbu rahasia, soto ini disajikan sesedap mungkin. Yang kelima itu, bahan bakunya terjangkau dan mudah diperoleh. Ini dikarenakan ada proses produksinya, produsen tidak membutuhkan banyak bahan baku yang mahal. Selain itu, bahan baku tersebut mudah diperoleh. Yang keenam, cara pembuatannya mudah karena tidak terlalu banyak bahan yang digunakan dan langkah dalam pembuatannya tidak memerlukan waktu yang lama. Membuat produsen mudah membuat soto. Selanjutnya itu weakness atau kelemahan. Yang pertama itu banyak saingan. Usaha soto adalah usaha yang memiliki banyak saingan. Selanjutnya, tidak tahan lama. Bagaimanapun soto adalah produk yang tidak tahan lama. Jika tidak dihabiskan atau dijual, ia akan basi. Yang ketiga itu opportunity, yaitu peluang. Penjualan soto ayam bersama memiliki peluang yang cukup besar, seperti yang telah diprodusen paparkan sebelumnya, bahwa soto ayam bersama mempunyai cita rasa yang istimewa karena menggunakan resep rahasia yang istimewa. Soto ayam bersama memiliki peluang yang besar karena berada di pinggir jalan raya yang menjadi akses utama warga sekitar hingga dapat menarik banyak pelanggan. Yang keempat itu ancaman. Banyak pesaing baik dari penjual soto sendiri atau juga dari pesaing makanan sejenis seperti bakso dan soto jenis lainnya. Dalam memproduksi soto ayam bersama memungkinkan pihak lain mencuri resep istimewa ini karena bahan dan proses pembuatannya yang sangat mudah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Riko Saputra. Baiklah, saya Riko Saputra akan menjelaskan yang bab keempat tentang perencanaan keuangan. Yang pertama yaitu kalkulasi biaya. Yang pertama, bahan baku pembuatan soto. Bahan utamanya itu terdapat 15 bahan, terdapat dalam tabel ini, satuannya ini, dan biaya per hari untuk bahan-bahan ini terdapat di sini, totalnya sekitar 234.000, dan per 25 hari yaitu sekitar 5.850.000. Dan yang B, biaya tenaga kerja. Per orangnya itu dikali 25 hari 1 juta rupiah. Dan kami memiliki 2 karyawan atau 2 orang, dikali 1 juta sama dengan 2 juta rupiah. Yang C, biaya overhead pabrik. Biaya penyusutan peralatan sekitar 150.000, biaya listrik dan air sekitar 175.000, dan biaya lain-lain seperti plastik putih atau kresek sekitar 100.000 rupiah. Total biaya overhead pabrik ini sekitar 425.000. Dan yang D, laba. Untuk tiap porsinya dihargai sekitar 10.000,
Dalam sehari kami bisa menghasilkan sekitar 50 porsi dan sebulan sekitar 1250 porsi. Jadi 10.000 dikali 1250 sama dengan 12.500.000. Dan yang E, laba bersih. Laba bersih itu penghasilan produksi dikurang penghasilan operasional dikurang biaya overhead pabrik. Jadi angkanya sekitar penghasilan produksi 12.500.000, penghasilan operasionalnya 5.850.000, dan biaya overheadnya 425.000. Jadi jumlah laba bersih yang dihasilkan per bulan sekitar 6.225.000. Yang F, untung. Untung itu dari laba bersih dikurang gaji karyawan. Laba bersihnya sekitar 6.225.000 dan gaji karyawannya itu 2 juta. Jadi untung yang dihasilkan per bulan sekitar 4.225.000. Yang B, kalkulasi modal. Yang pertama, modal pembelian peralatan. Dalam memulai usaha soto ini, tentu saja kita memerlukan peralatan untuk produksi soto. Peralatan ini cukup dibeli sekali ketika pertama kali memulai usaha ini. Di antara lain, peralatan tersebut adalah terdapat 11 peralatan dari kompor hingga kursi. Totalnya itu sekitar 1.093.000. Dan baiklah, selanjutnya yang bab kelima akan dijelaskan oleh teman saya, Rizky Kurnia. Terima kasih kepada Suci Nislawati, Rivaldo Putra, Edi Rian Kartiko, dan Riko Saputra yang telah menjelaskan materinya. Dari materi tadi, kita dapat mengambil sebuah kesimpulan bahwa setiap orang yang ingin melaksanakan sesuatu harus dilandasi dengan itikat yang baik, agar semua kegiatan yang kita rencanakan dapat berjalan dengan lancar. Tidak lupa untuk bersyukur kepada Tuhan yang telah memberi kita rezeki. Harapan yang dapat kita ambil dalam melaksanakan kegiatan usaha ini yaitu yang pertama, dapat meningkatkan mutu pelayanan. Yang kedua, meningkatkan omset penjualan. Yang ketiga, melaksanakan semua kegiatan semaksimal mungkin. Yang keempat, yaitu dapat memberikan kenyamanan kepada pelanggan. Yang kelima, menjaga kebersihan lingkungan di lokasi usaha. Saran dari kami untuk para pembaca atau penonton yang untuk memulai dan merintis usaha soto ayam, maka sebaiknya Anda juga memperhatikan beberapa hal, yaitu tekad yang bulat untuk memulai suatu usaha, modal yang Anda miliki, lokasi untuk berjualan yang strategis, kemampuan untuk memasarkan dengan baik, jeli dalam melihat target pasar. Jadi dengan begitu, Anda bisa siap untuk memulai usaha, sekaligus bertahan di ketatnya persaingan pasar yang ada di saat ini. Baiklah, terima kasih. Hanya itu yang dapat kami jelaskan dalam proposal kami. Kalau ada kata-kata yang salah, mohon maaf apabila. Saya Rizky Kurnia Putra, selaku wakil dari kelompok ini, meminta maaf kepada kalau ada kata-kata kami yang salah atau yang tidak berkenan, mohon dimaafkan. Terima kasih.